Ekonomi kemarin sudah dibicarakan masalah penyerapan anggaran, sekarang dimonitor tuh anggaran pusat tuh seperti apa, penyerapan seperti apa, semua menteri ada di situ, dan kalau nggak lambat, kalau penyerapan lambat mulai ditegur katanya. Jadi bukan saya lagi yang negur, tapi Kemenko dengan seluruh kementerian yang ada di sana. Ada 26 kementerian yang telah terlibat di Satgas tersebut. Nanti yang kedua adalah debottlenecking. Debottlenecking kita sudah bicara dengan beberapa pengusaha, beberapa asosiasi, dan sudah memasukkan keluhan-keluhan mereka dan kita mulai perbaiki. Tapi yang lebih seru lagi nanti ke depan, mulai minggu depan kita akan buka pengaduan khusus untuk para pelaku bisnis yang mengalami gangguan bisnis di seluruh Indonesia. Pernyataan dari anggota dan pimpinan, saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk menjawab. Yang utama saja Pak, secara tematik. Selebihnya Bapak bisa jawab secara tertulis. Saya persilakan. Makasih Pak Ketua. Ini pertanyaannya berat-berat semua. Kalau saya jawab nggak selesai satu hari nih kalau mau jawab semua. Jadi akan saya jawab yang berat-berat aja. Ini saya banyak ditegur masalah pajak dan kenapa? Ya, terus. Ada pajak dan lain-lain. Seolah-olah keadaan normal. Yang perlu kita ingat adalah kita keadaannya nggak normal sampai September kemarin. Oktober aja baru mulai balik. Belum keluar dari ketekanan loh. Ini yang coba kita perbaikin. Jadi jangan dihitung sebagai keadaan normal. Lagi ketika ekonomi sedang melambat, dan ini banyak, saya baru tahu di sini banyak ahli ekonomi. Mantap diskusinya nih pasti nih. Muridnya beliau dari PKS. Temennya. Kenapa lu lulusin? Kenapa lulusin? Bagus itu. Saya mau tekan dia di sini. ITB nggak lulus katanya. Saya Pak Aristur ini konseptual sekali. Cuman keadaan yang mesti kita lihat adalah saya bisa aja naikin tarif di sana sini, tapi hasilnya pasti lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kenapa? Waktu ekonomi lagi jatuh. Ya sebagai ini saya bilang kalau kita kan tahu Pak ya, kebijakan kontrasiklikal. Kalau lagi jatuh kita bebanin lagi, akan lebih jatuh lagi. Harusnya malah kita ngasih stimulus besar-besaran. Ini kan kita cukup taktis di sini ya, di Kementerian Keuangan cukup mirip karena nih senior Anda nih pelitnya minta ampun. Jangan kasih dengan yang ada aja. Jadi kita optimalkan. Beliau juga pelit sama aja. Jadi kita optimalkan yang ada. Jadi kita optimalkan uang yang ada untuk menciptakan perbaikan ekonomi, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terlihat. Tapi bukan berarti keadaan sudah normal. Jadi kalau Anda tanya, kenapa pajak Anda turun segitu banyak? Ya waktu itu lagi susah. Kalau bisnismen lagi susah dipajakin ribut pasti kan. Uangnya juga nggak ada. Orang lagi rugi. Jadi itu yang mesti ditaruh di kepala kita bersama-sama ya. Emang saya akuin pengumpulan pajak masih di bawah target. Akan kita perbaiki ke depan, tapi tolong diingat juga sampai September Oktober itu kita enggak ideal kondisinya. Kalau saya lihat gambar uang tadi, coba kasih lihat gambar pertumbuhan uang, itu sudah cukup lama sebenarnya dari 2004. Jadi ekonomi kita masih susah. Apakah mau kita tekan masyarakat kita, pengusaha kita pasti hancurnya. Jadi tolong dipertimbangkan juga hal itu. Saya juga pengennya pajaknya maksimal ini. Tapi ketika kita masih memberi stimulus ke ekonomi, saya belum memberi stimulus yang besar ya. Saya hanya memaksimalkan, mengoptimalkan uang yang ada supaya ekonomi bisa recover itu. Dalam keadaan seperti itu, acuan-acuan yang normal, penilaian dalam keadaan yang sehat menjadi tidak pas, Pak. Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Saya digebuk nanti, atau Pak Tommy atau Pak ini. Cuman nggak seperti itu kondisinya. Ketika uang kita seperti ini kan sebetulnya 2000 udah direm nih 2004 ke sini. Ini udah negatif pertumbuhan uang kita. Kita susah.
Cuman waktu itu kita semua belum sadar dan saya sekarang mencoba memperbaiki ini dan itu pun masih belum optimal karena kan fiskal ya fiskal masih ada sisi mesin ekonomi kita yang belum membantu dari sisi moneter. Ini injeksi positif masih dari sisi fiskal aja. Sekarang tumbuhnya mungkin dengan injeksi tambahan 10% lebih mungkin sekarang. Tapi kan uang di bank sentral masih banyak, boleh ngomong gitu ya? Boleh. Mereka yang menyerap uang dari perbankan itu 1.000 triliun sekarang di SRIB dan open market operation-nya. Kalau dia bantu sedikit aja, lebih bagus lagi. Ini kan saya pikir dalam keadaan sekarang tumbuh 20% untuk M0 masih bisa ditolerir tanpa menimbulkan inflasi yang berlebihan atau tanpa menimbulkan ekonomi kita kepanasan. Kan yang situ di bawah Komisi 11 juga. Coba dia diketok-ketok sedikit biar kita bisa jalan bersama gitu. Tapi kita Pak Menteri, rencana kita memang mengagendakan untuk rapat KSSK Pak di Komisi 11 Pak. Oke, kalau nanti boleh bicara bebas, kita debat itu bebas-bebas. Kita berikan kewenangan penuh untuk Bapak sebagai koordinator untuk membicarakan apa saja Pak. Terima kasih atas dukungannya Pak Ketua. Kan ini bukan buat kita, tapi bukan saya, bukan buat DPR, tapi buat seluruh masyarakat kita. Gimana caranya supaya kita bisa tumbuh cepat sesuai dengan rencana-rencana tadi. Kalau melihat itu tadi masukan dari Pak Dolfi, ya itu kan semua angka-angka dari apa? RPJMN ya. RPJMN kan banyak sektornya Pak ya. Bapak nanya ke saya itu, saya nggak tahu, saya boleh nggak masuk ke sektor-sektor itu, karena setiap saya masuk ke sana orang bilang Anda masukin urusan kementerian yang lain, ya bukan urusan saya emang, tapi kita akan coba diskusikan sana supaya itu Pak Ketua, jalan boleh merespon semua. Pak Ketua? Boleh. Gini, Silakan Pak Dolfi. Saya terus Pak. Problem-problem itu menjadi keluar ketika pertumbuhan kita lambat di bawah targetnya. Ketika tumbuhnya cuma 5%, ya begitu. Manufacturing sektor yang nggak tumbuh, ya tumbuhnya pelan lah. Yang lain juga sama, termasuk penciptaan lapangan kerja, termasuk juga penguatan kelas menengah kita. Kalau 5% begini-begini aja, nggak tumbuh. Makanya ke depan saya ingin uang yang ada, APBN yang ada bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga ada penciptaan lapangan kerja yang betul bukan non formal, yang betul-betul formal sektor yang disorot oleh Pak Dolfi tadi. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai, kita susah menciptakan lapangan kerja yang berkesinambungan untuk orang-orang yang bisa bekerja formal. Kalau non formal kan kita nggak tahu kesejahteraannya bisa naik terus apa enggak. Tapi itu modalnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ini saya baru dorong yang ini kan, yang ada di tangan kita dulu. Ke depan kita akan pastikan iklim investasi akan lebih bagus lagi. Kementerian Perekonomian sudah melaunch Satgas percepatan ini ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Kemarin sudah dibicarakan masalah penyerapan anggaran, sekarang dimonitor tuh anggaran pusat tuh seperti apa, penyerapan seperti apa. Semua menteri ada di situ dan kalau nggak lambat, kalau penyerapan lambat mulai ditegur katanya. Jadi bukan saya lagi yang tegur tapi Kemenko dengan seluruh kementerian yang ada di sana. Ada 26 kementerian yang terlibat di Satgas tersebut. Nanti yang kedua adalah debottlenecking. Debottlenecking kita sudah bicara dengan beberapa pengusaha, beberapa asosiasi dan sudah memasukkan keluhan-keluhan mereka dan kita mulai perbaiki. Tapi yang lebih seru lagi nanti ke depan, mulai minggu depan kita akan buka pengaduan khusus untuk para pelaku bisnis yang mengalami gangguan bisnis di seluruh Indonesia. Mereka akan bisa mulai ngadu minggu depan lagi akan kita mulai sidangkan satu persatu, case by case. Kalau di atas kertas kan peraturan gampang kan, bagus, OES ideal. Kalau saya dengar laporan kemarin juga bagus, semuanya lancar. Tapi di lapangannya kan nggak gitu, investor belum masuk ke sini dan kita kalah dengan Vietnam dan lain-lain. Saya harapkan nanti dengan adanya sidang-sidang seperti itu, kita akan betul-betul tangani
masalah yang betul-betul dihadapi oleh pelaku bisnis. Dan nanti ada juga di situ ada Pokja 3 kalau ada peraturannya. Kalau di Pokja 2 yang di bottlenecking tadi ada masalah yang ditemukan masalah peraturan, nanti peraturannya dilempar ke Pokja 3. Pokja 3 aja akan memperbaiki peraturannya. Dan kami akan monitor terus nanti dari Pokja 2 gimana implementasi perbaikan peraturannya. Dengan cara itu, saya pikir kalau moneternya bagus, optimal, fiskalnya bagus, optimal, belanjanya masyarakat bagus, nanti terus iklim usaha jadi diperbaiki secara terus-menerus ya. Ini kan, saya pikir setiap Senin atau Selasa saya akan sidang, kita akan mungkin 7-8 kasus setiap hari itu, nanti kita bereskan. Saya pikir akan membaik dengan signifikan dalam setahun iklim usaha kita. Dalam keadaan seperti itu nanti kita baru bisa melihat atau mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau udah 6%, saya pikir tahun depan udah bisa 6%, nanti baru kita kenakan pajak-pajak tadi itu, pajak-pajak yang selama ditunda. Saya pikir kalau udah orang lebih gampang cari kerja, udah agak makmur sedikit, dipajakin juga nggak akan marah-marah lagi seperti kemarin ketika ekonomi jatuh. Jadi tentunya akan kita perhitungkan seperti apa nanti pajak yang Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.